satu peristiwa kegagalan atau peristiwa jelek dalam hidup lo itu tidak mendefine lo as a person. Hai teman-teman, kembali lagi di Kubis, Kupas Habis bersama gue, Jonathan N. Kali ini gue mengundang seorang narasumber yang cantik jelita, pinter juga. Kan kita nggak boleh muji dari penampilan doang ya, tapi harus dari intelijensinya juga dipuji gitu kan. Kita sambut langsung Sasha. Sasha Disha ini seorang psikolog, betul kan? Lu sempat jadi dosen ya, Sha? Sempat sampai 2018. Kenapa nggak nerusin jadi dosen? Pekerjaannya terlalu menuntut ya. Wow, udah nggak sempat. Biasanya dulu Jumat dia dikasihkan buat ngajar, terus Jumat sekarang banyak training juga. Dosennya psikologi juga? Iya, mata kuliah yang gue ajar pelatihan. Betul. Dan sekarang jadi founder dari Flip. Boleh dijelasin dikit nggak Flip ini apa sih? Flip ini adalah training vendors aja. Kayak Joni gitulah, kan dia juga training vendors. Tapi backgroundnya psikologi. Jadi gue sih bilangnya gue HR consultant, tapi produk utamanya adalah training gitu. Jadi sebenarnya mau jadi kayak strategic partners buat company atau klien gitu untuk develop human capitalnya gitu di dalam organisasi. Kan financial asset aja perlu ditumbuhkan, apalagi manusia ya gitu. Betul, jadi apalagi manusia yang paling penting ya dari betul. sebenarnya. Yang ngerjain kan manusia gitu. Jadi memang fokusnya tuh pada development gitu. Jadi bukan kayak ini kurang terus harus di training gitu, tapi lebih kepada kalau bisnisnya mau dikembangkan ke arah tertentu, manusianya perlu dikembangkan seperti apa gitu. Right. Dan berarti sekarang kegiatan trainingnya juga beralih jadi online ya, webinar. Yes, been a year, we survive. Ya, the first 3 months is suffer sih dulu tahun lalu ya waktu pandemi. Karena orang masih kayak wait and see kan, pandemi ini akan berakhir atau tidak gitu. Tapi sekarang semua full online. Oke, berarti memang di awal-awal itu masanya ya ketika orang kan mungkin biasa HR kan kayak ya udah lo bikin seminar offline di kantor kita gitu ya. Terus berubah jadi online, ada masa adaptasi kali ya karena kayak online, Zoom, apa itu Zoom gitu ya. Yes. Jadi kan memang kalau di company gitu kan pasti Joni tahu lah ya, kan ada kayak primary activity sama secondary gitu kan. Kalau primary itu sesuatu yang membuat bisnis tetap jalan gitu kan. Jadi production harus jalan terus gitu. Nah, itu pasti akan jadi fokus. Sedangkan kan development ini kan kemewahan kan sebenarnya. Bahwa training tuh nggak semua company bisa provide training sebenarnya gitu. Jadi kalau ada hal-hal seperti pandemi nih yang agak menghambat laju company gitu untuk grow atau mendapatkan income, yang akan pertama di hold adalah si development gitu. Jadi awalnya tuh masih di situ gitu. Tapi setelah 3 bulan pandemi jalan dan ngelihat bahwa oh ternyata company ini harus adjust, harus adapt dengan situations. Begitu juga dengan karyawannya. Nah, karyawannya untuk adapt butuh dibantu. Muncul lagi development gitu. Jadi butuh training gitu. Right. Jadi mungkin isunya nggak cuma soal infrastructure ya, yang tadi soal dari offline ke online, tapi juga dari sisi budget juga company harus restructuring budget sedikit ya untuk menghadapi pandemi. Ya tapi alhamdulillah sekarang job kembali lancar ya. Wow. Tapi mungkin malah jadi ini nggak sih, secara budget malah jadi ini ya, malah jadi lebih efisien gitu kan menggunakan budget. Sebenarnya kalau ngomongin jasa trainingnya mungkin nggak akan terlalu berbeda karena man hour-nya sama kan ya. Cuman yang lain tuh logistiknya kan, jadi nggak, kalau misalnya dulu training harus ada biaya transportasi, mungkin biaya penginapan kalau buat peserta yang datang dari luar kota, ada konsumsi dan lain-lain, itu kan semua hilang gitu. Jadi memang sebenarnya lebih efisien dalam hal itu gitu. Oke. Dan ini juga ada sedikit hubungannya dengan pandemi dan mungkin yang kisah yang kantor kamu alami di Flip gitu. Dan pandemi ini kan berdampak besar ya, nggak cuma ke kita sebagai orang, mungkin juga ke kantor-kantor atau bisnis UMKM. Banyak juga yang berdampak akhirnya ya bisa dibilang ya merugi atau sampai jadi bangkrut lah, tutup gitu. Nah, ini kan gue coba mengangkat hal ini. Kenapa? Karena di satu sisi pandemi sudah setahun. Yeay, happy birthday COVID. Happy birthday COVID. Di Indonesia ya. Kelar ya. Iya betul. Kalau di Wuhan udah dari Desember. Betul. Jadi banyak juga teman-teman kita atau tadi pelaku bisnis UMKM atau juga karyawan yang mendapat kegagalan dari sini kan. Jadi terkena kegagalan, mungkin bisnisnya berantakan dan sebagainya, you name it lah.
Di zaman dimana sosial media sekarang banyak sekali cerita soal kesuksesan gitu kan, termasuk ya mungkin gue sebagai motivator juga motivator, sharing-sharing soal kesuksesan kan. Tapi di satu sisi gue juga ingin mengajak teman-teman untuk membuka diri terhadap kegagalan. Kenapa? Takutnya ketika kita melihat kesuksesan, oh orang ini sukses terus gitu, kita jadi menganggap kegagalan itu tabu. Padahal sebenarnya kegagalan itu kan menurut gue ya, ini sebuah proses yang harus dilalui. Mungkin bukan soal sukses atau gagalnya, tapi sejauh mana kita belajar, sejauh mana kita berkembang. Sukses atau gagal sebenarnya tidak masalah gitu. Nah, gimana point of view lo tentang kegagalan ini, Sya? Interesting sih, karena memang kan lebih gampang ceritain sukses ya gitu kan, untuk menginspirasi orang lain gitu. Tapi di balik cerita kesuksesan itu kan sebenarnya ada langkah-langkah yang dilakukan juga kan, yang dialami sama si orang sukses ini gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba saya berhasil gitu kan, nggak mungkin. Tapi memang jarang diceritakan gitu, sehingga orang terinspirasinya adalah dengan cerita suksesnya aja gitu, which is not completely bad gitu, tapi memang lebih enak kalau kita bisa punya dua sisi cerita gitu kan, prosesnya gimana sih untuk bisa sampai ke sana gitu. Nah, tapi memang menarik sih, karena orang tuh biasanya malu kan kalau pernah gagal gitu, terus akhirnya nggak pernah diceritain. Tapi sebenarnya gitu, kalau dari my personal experience gitu, justru orang tuh lebih banyak yang bisa relate sama seseorang yang pernah gagal lalu dia ada di posisi dia sekarang gitu. Buat mereka tuh jadinya, oh ternyata saya manusia normal ya gitu, bahwa ternyata proses yang saya alami nih, kegagalan ini pernah dialami juga sama orang A, B, C gitu. Jadi justru lebih banyak relate gitu. Jadi dulu juga pernah tahu gitu ada program di Harvard eksekutif gitu ya. Jadi dia instead of cerita soal sukses gitu, dia bikinnya Festival of Failure gitu untuk development leaders gitu. Festival of Failure lucu kan gitu, di saat semua orang lumayan mengagung-agungkan kesuksesan gitu, tapi dia mencoba mengambil angle-nya yang berbeda gitu, yaitu dari failure gitu. Soalnya ini bukan tentang failure-nya, tapi seperti yang lo bilang tadi gitu kan, what did you learn from that failures gitu. Karena sebenarnya kayak proses ketika kita gagal itu kan, I do believe everything happens for a reason gitu kan. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang membuat diri kita harus gagal dulu gitu. Kalau misalnya kita ngomongin nasib gitu ya, pasti kan ada sesuatu lah yang membuat kita tuh jadinya mungkin kita belum siap gitu, atau mungkin kita tuh belum cukup untuk bisa sampai ke titik yang kita mau gitu, sehingga kita harus belajar dulu sekarang gitu sih. Jadi lebih ke bukan tentang peristiwa gagalnya yang dijadikan fokus, tapi di saat gagal itu kita tuh ngapain kan pilihannya selalu dua kan. Orang mau tetap berlarut-larut sama si kegagalan ini, terus pada akhirnya sibuk menyalahkan faktor eksternal gitu kan. Jadi kayak salah pandemi, salah A, salah B, salah perusahaan gitu. Terus ya udah akhirnya jadinya merasa dirinya adalah korban dari situasi gitu, atau dari kegagalan yang dia alami gitu, apa yang bisa saya lakukan gitu kan, apa yang bisa saya lakukan dengan cara yang berbeda gitu. Jadi kita pilih sesuatu yang kendalinya ada di kita gitu kan. Kalau kendali di luar diri kita kan susah ya, John, mau ngapa-ngapain. Dan ini mungkin juga kayak Thomas Alva Edison, right? Bikin bohlam, dan katanya kan dia sampai percobaan ke 1000, 10.000 gagal. 1000 dia berhasil. 1000 dia berhasil ya? Yes, nemuin bola lampu. 1000 dia berhasil. Gue yakin itu sebenarnya mungkin lebih, mungkin kurang. Di 1000 biar dibikin bagus biar cantik aja ceritanya gitu kan ya. Betul. Tapi anggaplah misalnya dia berhasil di bohlam ke 1000. Nah, ada 999 bohlam yang gagal. Tapi dari situ kan sebenarnya proses menuju keberhasilan itu loh. Ketika misalnya gagal, oke, apa yang gagal? Dicoba. Oh, mungkin ininya ditambah sedikit, dayanya ditambah. Oke, dayanya ditambah. Wah, meledak. Apalagi yang salah? Oh, mungkin dayanya kelebihan. Oke, dikurangin dikit. Dan terus jadi kayak apa ya? Dia terus testing gitu kan. Evaluasi, terus dites lagi, evaluasi lagi, dites lagi sampai akhirnya menjadi berhasil. Nah, kadang orang lupa di bagian proses ini. Ketika mikir kayak kegagalan itu the end of the world gitu kan. Betul. Padahal ya hidup ya kiamat masih lama. Ya nggak tahu juga sih.
Nah, Nggak yang tahu itu ya. kita nggak tahu nih, John. Itu Karena kita oke, kontrol, disclaimer betul betul betul. karena kontrolnya nggak ada di kita, jadi kan kita nggak Betul bisa betul. ngomongin itu. Cuman lebih Betul. kepada Oke. kayak what can I do now gitu kan Right. sebenarnya. Nah itu jadi mungkin ya jalan kita juga masih panjang, masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengubah kegagalan itu menjadi pembelajaran. Yes. Gitu. Kalau lo sendiri ada nggak kisah kegagalan lo yang paling lo ingat atau yang lo banyak belajar tuh apa? Kalau kegagalan personal sih mungkin gue nggak cerita ya, nanti kan aku bisa nangis Bombay. Tapi oke, kalau personal failures mungkin I will not share now gitu, karena buat gue kayak nggak relevan aja sih untuk di sharing gitu. Tapi kalau misalnya kegagalan besar atau kecil tuh kan sangat personal ya, John. Cuman kalau dalam proses gue untuk at least dalam pekerjaan yang gue lakukan sekarang gitu tuh banyak sih gitu. Lebih ke terutama dalam proses gue mengembangkan diri gue sebagai pengajar atau sebagai trainer gitu. Jadi kan kalau pengajar sama trainer itu kan missionsnya adalah ketika lo berdiri di depan kelas gitu kan, terus lo menjelaskan sesuatu itu bukan cuma dengan baik, because it's your job. Menjelaskan dengan baik itu tugas lo, bukan lo berhasil ketika menjelaskan dengan baik. Tapi ketika lo menjelaskan, partisipannya paham, lalu get hooked with the content gitu, lalu mereka inspired enough gitu to actually want to apply that. Itu my definition kalau gue berhasil jadi trainer gitu kan. Nah di awal-awal dulu tuh kayak I cannot handle it gitu. Kayak misalnya gue tuh sibuk berpikir tentang diri gue gitu. Jadi gimana caranya gue tuh terlihat baik, gimana caranya tuh kayak gue tuh terlihat pintar gitu. Nah semakin gue pengen kayak gitu, semakin buyar tuh isinya di kepala gue gitu. Jadi begitu ada partisipan yang nanya tentang hal yang gue nggak tahu jawabannya gitu, instead of gue berusaha untuk oke, dia nggak tahu jawabannya tuh, dia mau tahu jawabannya tuh memang butuh gitu informasi, tapi di kepala gue, ini orang pasti pengen bikin gue kelihatan jelek deh, makanya nanya hal-hal susah gitu. Nah itu tuh kayak momen kayak gitu tuh bisa tuh gue froze di depan kelas gitu, di depan kelas, akhirnya malah jadi tambah bulan-bulanan gitu kan, terutama dulu banget ketika gue baru masuk ke dunia training profesional, pesertanya tuh jauh lebih senior, terus juga rata-rata udah lama gitu kan di company, terus gue secara fisik kan gue kan petite gitu ya, atau gue bilang vertically challenging, jadi nggak tinggi. Jadi terus kan petite atau mungil gitu kan, terus dulu tuh mungkin 12 tahun yang lalu trainer perempuan tuh di company tuh jarang gitu, biasanya laki gitu kan, karena kan pekerjaan training ngajar gitu kalau di corporate itu memang banyaknya laki gitu, jadi susah banget gue untuk dapet positions itu. Terus gue mengalami itu gitu, karena punya banyak asumsi tentang bagaimana cara gue ngajar, how do I look, bagaimana, terus sering banget tuh gue froze, dan akhirnya tuh gue kayak begitu froze, entah diketawain, entah dikatain, dapet ratingnya jelek gitu, terus nangis gitu di belakang kayak gila, gue nggak bisa banget nih ngajar gitu. Tapi yang bagus adalah partner gue tuh keras tuh dalam arti oke, lo mau nangis sekarang gitu, nangis aja gitu, tapi kalau udah selesai then we can talk gitu. Apa yang mau diomongin gitu, yang mau lo improve apa, menurut lo kenapa lo froze, menurut lo kenapa lo tuh tadi nggak bisa jelasin bagian yang ini gitu. Nah di situ kan gue jadinya bisa go through, oke, gue froze karena gue sibuk dengan pikiran gue sendiri gitu, jadi gue nggak siap dengan apa yang ditanyakan sama orang gitu. Terus gue masih self-centered gitu, jadi I always think this is about me gitu, padahal ketika lo ngajar it's always about the participant, not about yourself gitu. Jadi itu yang gue alami sih. Nah one thing that I learn gitu, justru gue harus froze dulu nih, gue harus gagal, gue harus dicemooh, gue harus emang ngalamin bahwa gue merasa diri gue nggak layak, biar nggak ada sombongnya tuh. Kalau sombong kan pada akhirnya lo nggak belajar sesuatu kan. Nah disitulah, momen itulah gue jadinya kayak lebih prepare, terus jadinya belajar untuk kembali rendah hati bahwa trainer tuh emang sharing sesuatu gitu, tapi lo tuh bukan berarti tahu semua hal gitu, bahwa partisipan dan trainer tuh posisinya berbeda gitu, bahwa ini nggak ada urusannya sama persepsi peserta tentang lo gitu, tapi ini tentang bagaimana kita membuat peserta itu belajar sesuatu gitu dari training yang dilakukan. Itu 10 tahun lalu. Tapi selalu ada tuh, setiap ada produk baru tuh gue ngalamin tuh kegagalan kecil gitu, Jan.
Ya namanya kan hal baru dicoba gitu ya. Yes. Ya ibaratnya kan kalau chef gitu mau nyoba, oh gue coba menu baru, bisa jadi ini kurang nih, wah ini apa, oh ini perlu ditambah nggak. Begitu masak langsung wow enak gitu kan, belum tentu. Pasti kan ada ya itu tadi, tes terus dicoba lagi, oh evaluasi. Ya kayak lo kan ketika misalnya oh ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai ekspektasi misalnya, oh oke, kenapa ini terjadi, pembelajaran apa yang bisa gue ambil, gimana caranya biar kedepannya gue bisa menghindari ini ya, gitu ya. Jadi ada proses evaluasi itu yang mungkin kadang orang lupa gitu, bahwa ketika gagal, oke, nggak apa-apa gagal, tapi apa nih belajarnya, gitu ya. Betul. Jadi gue tuh sering banget, bukan sering sih, kayak pernah baca gitu kan, is it just a bad day, not a bad life gitu. Itu Right. menurut gue tuh penting banget loh buat perspektif gitu, bahwa satu peristiwa kegagalan atau peristiwa jelek dalam hidup lo itu tidak mendefine lo as a person gitu. Right. Jadi satu kesalahan yang lo buat itu bukan berarti lo adalah orang yang jahat misalnya gitu, tapi ya lo making mistakes gitu. Tapi kan Yeah. gimana caranya lo memperbaiki itu, sama dengan gagal gitu. Yeah. Gagal tuh bukan label gitu. Jadi kayak bukan I am failed gitu, I am failure gitu, bukan gitu. Tapi Yeah. saat ini gue memang lagi mengalami setback gitu. Gimana caranya gue bisa bounce back. Iya, dan tidak mendefinisikan masa depan lo juga ya sebenarnya. Exactly. Itu apa jadinya misalnya ketika tadi Thomas Alva Edison mungkin lampu ke-5 atau lampu ke-50 gitu, kayak aduh gue gagal mulu, udahlah I'm a failure gitu. Wow, masih gelap gulita kita sekarang. Betul. Tapi yang interesting dari Thomas Alva Edison tuh dia nggak pernah bilang dia failed loh. Dia bilang gini, saya satu langkah lebih maju menuju keberhasilan gitu. Memang dia Right. nampaknya ya sudah menemukan mindset itu ratusan tahun yang lalu gitu ya. Ratusan. Berarti sebenarnya mindset itu berpengaruh penting ya terhadap cara kita melihat kegagalan. True. Gitu ya? Yes. Right. Jadi memang it's a matter of perspective, betul, sama mindset gitu. Nah mindset, jadi musuh terbesar untuk diri kita tuh sebenarnya bukan orang lain gitu, tapi diri kita sendiri. It's happen in your head. Yeah. Cara lo berpikir tuh sebenarnya jadi apa ya, musuh terbesar sih. Right. Dan mungkin juga kadang kita kan malu ketika kita gagal, aduh nanti orang nganggap apa segala macam, padahal belum tentu juga orang mikirin. Betul gitu. That perspective kita jadi overthinking. Only happen ya kan, overthinking person ya, sebagai overthinking person gitu. Maksudnya gue psikolog tapi gue tetap overthinking. Cuman kan bukan tentang overthinking. Overthinkingnya boleh gitu, tapi saat lo tahu lo overthinking, lo overcome-nya gimana gitu kan? Kayak Right. you know when to stop gitu. Kayak oke, ini gue udah mulai overthinking. Jadi gimana ya caranya biar gue nggak terlalu overthinking gitu. Oke. Dan sebelum gue menutup segmen ini, gue mau tadi tuh ada satu yang lo bilang pengen gue highlight. Kalau misalnya kita gagal, kita jadi lebih humble. Apakah benar gitu? Kalau lo mengevaluasi gitu tentang proses kegagalan itu gitu, buat gue sih iya gitu. Buat gue ya gitu. Jadi kita menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita gitu. Bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, sehingga kita tidak bisa memaksakan sesuatu itu. Ini memang semua kendali itu ada di gue gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa gue kendalikan, sehingga kita harus lebih mawas diri gitu, harus lebih rendah hati juga gitu, bahwa kadang-kadang kita butuh bantuan orang lain, kadang-kadang kita mungkin butuh diingetin buat berhenti gitu. Iya. Kegagalan Ya, itu sebenarnya kita jadi lebih humble, betul. Ya, kendali adalah ilusi. Ya kan kayak ya mau gimana ya, kita kayak gue bikin bisnis 2019, bisnis gue sukses, oke 2020 gue mau buka 10 cabang, pandemi. Ya itu kan bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan juga gitu. Jadi mungkin juga mindset yang tepat ya, gimana caranya kita melihat kegagalan dari sisi yang berbeda. Mungkin kita disuruh lebih tone down, mungkin ada satu hal yang perlu kita pelajarin dulu gitu. Mungkin ya kayak mungkin teman-teman juga yang selama ini gue juga melihat dari teman-teman gue gitu, dari netizen yang banyak DM juga di Instagram, yang tadinya lifestyle-nya yang sangat konsumtif, foya-foya, party, liburan segala macam, begitu ada pandemi kembali diingatkan, dana darurat lo gimana, keuangan lo gimana, itu sehatin dulu. Bahwa ada hal yang lebih penting, yaitu ya kesehatan sendiri, gak cuma finansial tapi juga kesehatan gitu kan. Betul. Jadi lebih makan buah, sayur, suplemen, lebih olahraga gitu kan. Aduh selama ini gak pernah gerak nih gitu, jadi gerak. Betul, jadi olahraga lagi gitu kan. Bahkan gue juga kayak
gue akhirnya berhenti merokok kan. Wah. Iya, nah itu kalau di psikologi tekniknya namanya reframing, John. Jadi reframing, reframing. Jadi reframe the thinking gitu. Jadi instead of fokus pada hal-hal yang sudah obvious terjadi gitu, kan kayak iya nih gue gagal membangun bisnis. Oke. Itu sesuatu fakta gitu. Cuman how you reframe that gitu. Oke, mungkin harus gitu. Oke, sekarang memang karena pandemi jadinya gue harus think it through lagi nih bisnis gue gitu. Atau mungkin mungkin gue diminta untuk fokus sama keluarga dulu karena bisnisnya lagi nggak bisa jalan gitu. Itu some things that we can do gitu. Ya, dan juga mungkin kan ini bisa terjadi di semua hal ya, maksudnya mau di karir, mau di bisnis, bahkan di relationship juga bisa. Dan kan mungkin teman-teman ingat dulu yang kayak aduh dulu pacaran sama siapa yang kayak this is my soulmate, terus putus gitu, terus nangis berhari-hari di bawah shower, you name it lah, sampai akhirnya kemudian move on, ketemu orang baru, dan ternyata sangat cocok dengan orang yang sekarang mungkin juga jadi pasangan hidup gitu kan. Nah jadi ini sebenarnya bukti bahwa ya kegagalan kita sebelumnya bisa jadi membawa kita ke hal yang baru di masa depan, doesn't define our future juga gitu. Betul. Jadi ayo mindsetnya kita terbuka aja terhadap kegagalan, di embrace ya, ayo sini. Yes, just believe that gitu, bahwa kegagalan itu bukan akhir gitu, jadi itu temporary gitu, dan memang kegagalan itu harusnya bisa membuat diri kita jadi lebih baik sih gitu. Karena kan kita jadi belajar sesuatu kan, so we evaluate ourselves, then we can grow gitu. Oke, belajar dari kegagalan terus pikirin cara kita berkembangnya gimana. Oke, thank you banget Sasha buat penjelasannya tadi. Nah teman-teman, ini kita sudah ngomongin soal gimana caranya kita lebih terbuka terhadap kegagalan, normalisasi kegagalan. Nah tapi setelah gagal, yang ada step yang lebih penting, yaitu gimana caranya kita bangkit lagi. Nah, cara kita bangkit lagi nanti akan kita lanjutin di video berikutnya. Jadi bisa langsung klik link di bawah ya, oke?